Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi honey lovers di seluruh Indonesia. Pagi ini Madu Apik tanggal 28 ya, tanggal 28 September 2023, pengiriman ekspor lagi untuk sekian kalinya. Saya lupa udah yang keberapa kali. Nah, untuk keseruannya, kehebohannya atau aktivitas ekspor kita di tanggal 28 ini, teman-teman mau tahu, ikutin aja. Nanti kita juga ada sesi wawancara sama pihak ekspedisinya dan sama owner kita. Kalau owner kita sempet hadir, nanti kita coba wawancara sama owner kita bersama Kang Deden. Yuk kita lihat keseruan angkat-angkat barangnya di pengiriman ekspor tanggal 28 2003 bulan September ini, teman-teman. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mitra Madu Apik, Madu Apik sendiri sudah melakukan ekspor kurang lebih selama 4 tahun. Alhamdulillah bisa kita lihat di sini barang-barang yang akan kita kirim. Kenapa? Salah satu hal yang alasan kenapa kita bisa ekspor, karena salah satunya adalah karena kita selalu menjaga kualitas dari madu yang kita jual. Misalkan dengan cara uji lab secara rutin, dan juga kita melakukan proses controlling. Kemudian juga selain kualitas tentu juga kuantitas, makanya kita bermitra dengan banyak sekali peternak dan petani di seluruh Indonesia, sehingga alhamdulillah kuantitasnya juga terjaga. Dan bisa kita lihat yang akan kita ekspor dengan pakai satu kontainer gitu ya. Alhamdulillah dari Madu Apik sendiri kita banyak memberikan layanan-layanan kepada para mitra, baik itu berupa curah ya, nanti buat dikemas sendiri, ataupun misalkan maklun dengan merek Anda sendiri. Ya alhamdulillah, kita tunggu ya teman-teman semua yang pengen jadi mitra Madu Apik, ataupun misalkan pengen ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya ekspor, atau misalkan bagaimana caranya bisa membuat usaha yang bisa dirintis dari awal gitu ya, boleh silahkan kita main ke gudang kita. Gudang kita ada 2 ya, ada di Jogja dan juga di Bandung. Untuk di Jogja itu ada di Meguwo Harjo, kalau di Bandung ada di seputaran Arca Manik. Nanti bisa kontak adminnya, nanti bisa di itu ya, di bio ya, bisa dilihat. Alhamdulillah ini juga standar ekspor kita bisa pakai palet gitu ya, biar lebih pengamanan. Karena yang namanya ekspor tentu saja yang harus kita lakukan adalah menjaga kualitas, karena kualitas ada kepercayaan. Karena ketika kita ekspor kan bukan hanya sekedar istilahnya itu harga diri kita, harga diri perusahaan, tapi juga kita membawa nama bangsa gitu ya, menjadi pahlawan devisa. Alhamdulillah kalau kita sudah ekspor, berarti kita sebagai salah satu bentuk kepedulian kita untuk bisa memberikan kontribusi yang positif pada negara ini ya. Kita bisa lihat ini juga kawasan pergudangan gitu ya, bahwa kalau misalkan kita sudah ekspor, kita juga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kita lihat juga banyak di sini yang bisa dilibatkan ya. Dan Madu Apik sendiri alhamdulillah selama 4 tahun ini selain ekspor juga lokal, dan juga pernah beberapa kali ekspor ke beberapa negara, misalkan ke
Singapura gitu ya, ke Malaysia, pernah kita kirim juga ke Hong Kong gitu ya, cuma hanya sebatas sampel. Tapi intinya bahwa potensi negara kita ini sangat banyak sekali gitu ya, terutama sangat banyak, terutama juga di bidang madu, sehingga yang harus kita jaga adalah kualitasnya. Jangan sampai madu kita istilahnya itu banyak sekali madu-madu yang tidak berkualitas sehingga menurunkan tingkat kepercayaan negara lain. Oke, itu saja ya teman-teman. Tunggu kalau misalkan pengen gabung menjadi mitra kita, punya usaha di bidang madu, kita tunggu, kita ngobrol-ngobrol sambil konsultasi, boleh baik lewat WhatsApp ataupun datang ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini lagi tahap packing, masukin ke dalam kontainer. Proses masukin dalam peti langsung pakai forklift, dari forklift langsung ke kontainer ya. Ukuran kontainer sekitar 20 feet. Nah, sekarang ini kita mau tanya-tanya nih sama teman atau sama tim kita yang bantu-bantu untuk pengiriman ekspor kita ke Malaysia kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung interview aja lah. Namanya Kang Irman. Ayo. Nah, ini Kang Irman yang bantu proses pengiriman ekspor ke Malaysia. Kita tanya-tanya rules atau prosedur gimana sih untuk ekspor ke Malaysia itu, apa aja dokumennya atau persyaratannya seperti apa, ya rinciannya seperti apa, mungkin garis umumnya bisa dijelasin sama Kang Irman. Ya, oke, selamat siang teman-teman. Untuk ekspor sendiri itu terbagi dalam dua izin ya. Pertama itu kita harus punya izin prinsip. Izin prinsip itu dimana izin untuk melakukan eksportasi itu berupa NIB namanya, nomor induk berusaha. Nah, izin lanjutannya tergantung terhadap komoditi tersebut. Komoditi yang sekarang kita mau ekspor ini adalah madu, di mana madu ini membutuhkan izin health certificate. Kenapa health certificate? Karena produknya adalah produk makanan. Nah, untuk mendapatkan health certificate ini ada beberapa tahapan. Pertama, kita harus punya gudang yang sesuai dengan standar dari BPOM, di mana gudang tersebut harus di audit dan dinilai oleh BPOM, dan minimum untuk ekspor itu gudangnya harus bersertifikasi dengan nilai B. Nah, dari situ juga nggak berhenti hanya di gudang, kita juga tetap membutuhkan namanya HACCP. Oh, HACCP ya? Ya. Dokumen HACCP ini setahu saya nih kalau untuk mengurus HACCP ini nggak gampang ya, kayaknya pengurusannya benar-benar sangat ribet karena untuk sertifikasi
secara gudang harus benar-benar profesional, perizinannya juga udah benar-benar terdaftar. Nah, terus gimana tuh kelanjutan untuk HCCP ataupun apalah persyaratannya lainnya? HCCP tersebut ya balik lagi, gudangnya harus memiliki SOP yang jelas. Sistem barang masuk ke gudang, dia mau first in atau first out atau dibalik misalkan, itu harus tersertifikasi, artinya terdokumentasi dengan baik. Jadi di mana setiap batch produksi itu terekod dengan baik. Ketika misalkan ada satu kesalahan di satu batch produksi, itu kita bisa telusur balik produksi tersebut dilakukan kapan, oleh siapa, operatornya juga siapa. Nah, itu yang membedakan eksportir yang dibilang dengan eksportir unggul atau eksportir yang istilahnya tidak ada tracer baliknya, sehingga semua proses atau semua produk yang eksportir jual itu dia bisa pertanggungjawabkan dari sisi produksinya, dari sisi gudangnya. Nah, HCCP itu lebih ke arah situ. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman, untuk ekspor sendiri juga emang harus butuh dokumen yang benar-benar lengkap ya, lebih proper, profesional, jelas juga terdaftar di BPOM, HCCP juga jelas. Nah, kalau teman-teman yang belum ada untuk secara dokumen profesional HCCP-nya untuk pengiriman ekspor madu, nanti teman-teman masalah ekspor bisa kita bantu. Tapi tentunya beli madu juga harus kita, pengiriman ekspor bisa melalui kita. Jadi dipermudah segalanya karena kita juga ada pengalaman di bidang ekspor ini. Gitu teman-teman. Nah, mungkin penjelasan dari Kang ada lagi tambahan? Ya, balik lagi terhadap regulasi setiap negara. Biasanya kita ekspor untuk negara Malaysia ataupun Pakistan ataupun India, itu kita mengikuti terhadap regulasi dari negara tersebut. Jadi tidak bisa distandarkan antara aturan satu negara dengan negara lain. Tapi itu juga bukan menjadi hambatan ketika kita ingin mengekspor ke satu negara. Kita tinggal harus paham regulasinya, melek akan aturannya, dan prosesnya kita ajukan ke kementerian terkait. Gitu teman-teman. Ada lagi tambahan mungkin Herman? Oke, mungkin segitu dari Kang Irman penjelasan perihal ekspor untuk ke Malaysia ini, apa aja persyaratannya, dokumennya seperti apa, bahwa untuk ekspor ini kembali lagi kepada setiap negara-negara tersebut bagaimana regulasinya. Dan kita juga sebagai pihak pengekspor harus juga lengkap secara dokumennya, harus jelas, terdaftar juga, proper, profesional, pokoknya harus lengkap ya. Oke, terima kasih teman-teman, sekian untuk penjelasan ekspor kita bersama Kang Irman. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut atau butuh jasa untuk pengiriman ekspor, bisa nanti dihubungin nomor Kang Irman, bisa nanti tercantum di bawah ini, atau nanti mau butuh ekspor madu bisa melalui Madu Apik. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutin lagi gimana proses packingan untuk pengiriman ekspor Malaysia di bulan September di 2003 ini. Thank you teman-teman, ikutin terus ya. Teman-teman, nih terakhir untuk ekspor kita di bulan September ini udah sesi terakhir karena udah terpacking semua. Jadi teman-teman, nanti teman-teman bisa liatin proses dari A sampai Z kayak gimana, dari proses packingan ke peti sampai naik ke forklift naik ke kontainer.
Terima kasih udah ngikutin kita dari A sampai Z. Ditunggu untuk ekspor di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa minum madu selalu di Madu Apik.